Jadi ya selaku mantan Sekjen DPP Partai Golkar kurang lebih 8 tahun dan sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Bapilu DPP Partai Golkar, dan juga tentu secara pribadi yang punya tanggung jawab moral dalam melihat bagaimana perkembangan terakhir Partai Golkar, ya, dinamika internal Partai Golkar dan punya implikasi terhadap kehidupan kebangsaan kita. Karena itu pada hari ini saya ingin menjelaskan beberapa hal, ya, dan kalau kita ingin menyederhanakan, paling tidak ada 4 hal yang saya ingin kedepankan kepada masyarakat melalui teman-teman insan media, ya, untuk ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana mundurnya Bung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, dan beliau sendiri sudah menyampaikan secara resmi yang meskipun nanti prosesnya tetap akan mendapatkan pengesahan melalui rapat pleno DPP Partai Golkar, karena itu mekanisme yang ada, gitu ya. Nah, saudara sekalian, di sini ya konsep yang digunakan adalah mengundurkan diri, bukan dimundurkan. Apalagi ada kata-kata dikorbankan, sama sekali tidak. Yang terjadi sebagai sebuah realitas politik dan realitas organisatoris bahwa Bung Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri sebagai Ketua Umum, ya, Partai Golkar, dan saya kira ini sudah menyebar kemana-mana, dan tentu dengan pengunduran itu orang memahami secara tiba-tiba. Saya ingin mengatakan bahwa tidak secara tiba-tiba, tetapi ada proses-proses terjadi. Ya, ada proses-proses yang sudah terjadi sehingga ada mundur. Nah, bagaimana proses ini, saudara sekalian? Dan ini yang saya kira yang kedua, terkait yang kedua, bahwa Partai Golkar ini adalah partai besar. Ya, partai besar, partai yang sangat majemuk. Dulu pada saat-saat awal berdirinya ketika masih Golkar pernah berhimpun 197 kelompok. Itu bayangkan besarnya, sangat majemuk. Kemudian sifat Partai Golkar ini adalah partai yang sangat terbuka. Karena itu sering kita mengatakan bahwa Partai Golkar ini adalah partai rakyat. Siapa saja yang mau masuk tidak ada masalah. Dan memang ini adalah untuk menampung, ya, aspirasi rakyat dan secara fisik bisa menjadi anggota. Ya, kalau kita menggunakan dalam perspektif misalkan usaha, Golkar ini adalah partai yang go public. Bukan milik perorangan, bukan milik kelompok, bukan milik keluarga, dan lain-lain sebagainya, tetapi milik rakyat Indonesia sudah go public. Tidak ada pemegang saham yang mayoritas, tapi semuanya sama-sama di situ. Nah, dalam kondisi seperti ini, sudah dapat kita bayangkan pasti mengelola partai ini sangat dinamis. Berbagai kepentingan yang harus diakomodasi. Nah, di dalam kedinamikaan itulah maka pasti terjadi tarik-menarik dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi ini banyak hal saya kira yang sudah terjadi di dalam proses-proses yang ada dan kita mengikuti semua. Nah, oleh karena itu pengunduran diri Bung Airlangga Hartarto di sini itu tidak ada intervensi sama sekali dan tidak ada tekanan apa-apa. Dan saya nanti kalau ada yang bertanya saya ingin jelaskan bagaimana menjelaskan dan faktanya seperti apa, karena saya ikuti, ya, ini, dan dulu juga ketika saudara Airlangga jadi Ketua Umum pada tahun 2017, saya adalah pejabat Ketua Umum DPP Partai Golkar, bukan PLT ketika itu. Dan tanggal 13, ya, ke rapat pleno dan menetapkan Airlangga sebagai Ketua Umum, yang tentu dalam ADART Partai Golkar ketika itu
perlu disahkan di dalam rapat di dalam Munas